saringan di bagian olinya. Olina warna nak gitu. Ini malin putih-putih doi warna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini langsung saja di kesempatan hari ini kita kedapatan motor Yamaha Jupiter MX King nih ya. Ini dengan kasus permasalahan, nanti kita ceritakan nih masalahnya apa nih. Nah, untuk di bagian box-boxnya ini sudah kita lepas. Jadi untuk mengefisiensi waktu untuk pelepasan boxnya kita tidak videokan, tinggal lepas-lepas aja ya, ngitung baut aja, bautnya berapa lepas. Pokoknya sampai kena di bagian box-boxnya, ngitung baut aja, bautnya ada berapa lepas, nanti pemasangannya gitu lagi. Ingetin. Oke. Jadi langsung saja di sini permasalahannya nih. Setiap proses penggantian oli ya, ini olinya selalu putih. Ya. Olinya selalu putih. Nah, jika teman-teman menjumpai permasalahan setiap ganti oli-olinya berwarna putih, berarti itu teman-teman harus patut curigai bahwasannya oli mesin itu terkontaminasi oleh air. Nah, air dari mana? Ya jelas air dari radiator. Ya, dari mana lagi air kalau bukan dari air radiator? Karena internal mesin motor Jupiter MX King ini menggunakan coolant, air radiator pendingin. Kemungkinan ada kebocoran itu di bagian seal-sealnya atau di bagian packing head juga bisa jadi. Nah ini sedikit kita juga belum tahu nih apa olinya, kita bukan nanti modelnya kayak apa nih. Nggak sebara bulan can ganti oli ya. Tadi ribuan karena masuknya diganti. Putih. Nya teh sabaran diganti ya, nggak sebara bulan dikeluar ya. Sampai keluar ya. Ayo sebulan. Ini can 2 minggu. Oh, baru 2 minggu ganti oli. Nah ya nih, jadi kemarin 2 minggu yang lalu ganti oli. Nah, olinya putih. Nah ini olinya ini masih baru, belum lama, baru 2 minggu ya. Kita dapat informasi dari yang punya motor. Nah setelah kita bongkar ya, nih di bagian boxnya, sebelum kita tanya ke yang punya motor nih, saya kira ini masalahnya jadi komponennya belum ada yang diganti. Setelah kita buka ternyata bukan orisinil bawaan pabrikannya, bawaan unitnya. Setelah kita buka boxnya, kita lihat dari segi fisik di bagian mesinnya. Nah ini water pump AZ-nya ini sudah diganti nih, satu paket tuh, bukan seal-sealnya lagi, satu paket. Nah setelah kita tanya ini baru ya ke yang punya motor, iya katanya baru. Nah ini kok kenapa diganti di bagian water pump? Apakah masalah sebelumnya sama, olinya selalu putih setiap ganti oli? Enggak katanya. Jadi masalahnya ya jadi ada kebocoran coolant atau air radiator ini dari sini katanya, dari area sini. Dari area sini terus dibawa ke bengkel, dan setelah dikomunikasikan dengan yang punya bengkel sebelumnya harus ganti water pump. Nah, terus digantilah water pump gitu. Entah apa alasannya diganti water pump, padahal biasanya kalau yang original unit bawaan pabrikannya, paling yang bermasalah biasanya di bagian packing, di bagian seal itu aja biasanya. Apalagi untuk motor Jupiter MX King ini umurnya belum tua-tua banget ya, masih generasi ke sini, masih muda, jadi jarang kerusakan satu paket di bagian water pump gitu. Paling sealnya di bagian packing gitu. Tapi ini diganti, dan juga untuk kita tanyain ke bagian yang orinya mana gitu. Ternyata nggak dibawa di rumah, soalnya di Cilegon. Untuk ke bengkel kita ini jauh, sekisaran di Cilegon kan dia berapa kilo sih? Bangsa ke 25 kiloan ya. Cilegon ke bengkel saya itu 25 kilo kurang lebih. Jadi untuk mengambil ke sana ya jauh, sejaman ya perjalanan. Nah sekarang kita perbaiki aja nih, kira-kira masalahnya di bagian mana. Tapi kalau misalkan dilihat dari segi fisiknya, ini paling masalahnya di bagian water pump seal-nya gitu, seal water pump gitu. Ya, karena dari bentuk fisiknya ini baru, apalagi kalau bukan dari seal water pump.
Dan saya tanya ini ngomongnya yang original sih. Original apa kurang tahu juga. Pokoknya kata bengkel sebelumnya ini yang originalnya. Oke, kita buka aja langsung nih, kita ponis masalahnya di bagian mana. Jadi untuk memponis masalah di bagian oli itu selalu putih, saat pergantian oli itu terkontaminasi oleh air radiator. Itu masalahnya bisa diakibatkan oleh seal water pump, kebocoran seal water pump letaknya di sini. Dan yang kedua bisa jadi dari packing headnya bermasalah, bocor. Jadi di bagian water jacket radiator, jadi si coolant-nya, si air radiator nyebrang ke bagian ruang pembakaran, ke kompresi. Nah, terus sebagian terus bisa jadi masuk nyebrang ke bagian sini dari water jacket, masuk ke sini, kemana? Ke rantai keteng, terus ke bawah, masuklah ke bagian karter, ke bagian tampungan oli gitu. Nah, sekarang kita cek tahap demi tahap nih, kira-kira masalahnya apa. Nanti masuk ke, setelah pengecekan, masuk ke solusi tindakan ya untuk perbaikan. Nah, sekarang kita analisa dulu nih. Sebelum kita buka di bagian oli, kita cek di bagian radiator dari sini. Tapi di knalpotnya keluar cair. Entahnya keluar. Nah, jadi dari knalpotnya ini nggak keluar air. Kalau keluar air, ini beda lagi masalahnya. Biasanya di bagian packing head bocor. Jadi coolant air radiator ini dari water jacketnya menyeberang ke bagian ruang pembakaran. Kalau bocor keluar air dari sini, harus bongkar mesin, bongkar head, angkat head, ganti packing head. Nah, sekarang kita buka di bagian sini. Nih, buka di bagian radiator. Ini untuk pembukaan di bagian ini. Kalau suhu mesinnya panas, ya, suhu mesinnya panas, ini jangan sekali-kali buka di bagian sini, karena ini akan nantinya akan meluap, air radiatornya akan nyembur, nanti tumpah, panas kena tangan nanti ya, meleleh nanti. Nah, sekarang jadi syaratnya harus dingin, buka di bagian sini. Nah, tuh teman-teman tuh. Ini bekas, kemungkinan bekas overheat nih. Noh. Ya, di bagian tutup radiatornya juga ini meleleh karetnya, noh. No, berarti ini bekas terjadinya overheat, kekeringan air radiator. Ya, mungkin diakibatkan seal water pump bocor atau di bagian packing head bocor, sehingga air radiator yang di bagian tampungan ini habis masuk ke bagian oli, sehingga di bagian water jacket, di bagian boring ke atas, ya, tidak tersirkulasi oleh coolant, tidak ada pendinginan, kering, makanya terjadi overhead panas. Nah, ini mudah-mudahan tidak begitu parah ya nih. Mudah-mudahan tidak parah ini masalahnya nih. Nah, untuk menentukan kenapa saya buka di bagian radiator ini, untuk menentukan masalahnya di mana, memponis suatu masalah. Karena dari radiator dari sini, ini nanti bisa ketahuan nih masalahnya di bagian mana ya. Dengan suhu mesin dingin ya, kita isi air radiator. Coba tuh isi radiator tuh pakai cair biasa bela, heman kena. Nah, wadahan aqua. Pakai cair keran aja dulu, karena untuk penganalisaan nanti juga kan ini airnya dibuang lagi, diganti dengan coolant kalau udah masalahnya sudah selesai gitu. Kalau pakai air radiator, sayang beli air radiator nantinya. Kuranglah seaqua itu mah. Kasih penuh aja. Kita pakai aqua botol tah. Tah. Terus pakai teh GHD gitu. Hari ini capek mau bolak-balik nah. Ayah. Ya, cair radiatornya saat emang nggak diisi can entos hari yang lalu. Oh, jeung water pump. Oh, jeung oli. Oh, berarti 2 minggu yang lalu di isian radiator. Tapi ini kering loh, kering banget. Pinuhan tuh. Kamet di pinuhan. Nah, ya di sini nih. Nah, bisa teman-teman lihat, kita kasih pencahayaan nih. Nah, di sini kan nih pinuhan deh. Wes, gitu doang. Nah, di sini kan nih ya, air radiator ini penuh.
dan suhu mesin dingin. Nah, ini kita nyalakan nih. Setelah dinyalakan, nanti kita lihat reaksi airnya di bagian sini. Kalau misalkan reaksi airnya langsung nyembur dar ke atas, ya, itu menandakan ada kebocoran di bagian packing head. Ya, kalau di sininya nyembur, berarti ada kompresi dari water jacket, ya, dari ruang kompresi bocor masuk ke bagian water jacket dan menyembur ke bagian sini, meniup ke bagian radiator. Tapi kalau ada gelembung sedikit, blebek, ya, kalau misalkan ada gelembungan seperti itu, jaraknya misalkan 5 detik, 6 detik, gelebek. Nah, itu saya kira wajar karena sebelumnya ini kering. Jadi di bagian dalam ini ada udara, saat dinyalakan udara akan keluar gitu. Kalau sedikit, tapi kalau nyemburnya banyak, sampai tumpah-tumpah, berarti ada kebocoran di bagian packing head. Nah, sekarang kita coba nyalakan. Ini syaratnya dalam kondisi suhu mesin dingin nih. Sekarang kita nyalakan. Coba nyalakan. Yo. Starter. Nah. Nah, ya teman-teman nih. Ini setelah kita nyalakan dalam kondisi suhu mesin dingin dan terisi air radiator. Di sini tidak ada semburan, ya. Berarti itu menandakan packing head aman. Tidak ada masalah di bagian packing head, jadi kita tidak butuh untuk bongkar-bongkar di bagian packing head. Tidak ada keperluan untuk bongkar di bagian head karena packing headnya tidak ada masalah. Terkecuali di sini saat dinyalakan tadi langsung nyembur, dar keluar air radiator sampai tumpah. Jangankan sampai tumpah, nyembur aja gini. Itu menandakan bahwa packing head bermasalah, ada kebocoran kompresi masuk ke bagian sirkulasi coolant, ya. Nah, berarti di sini sudah kita bisa simpulkan bahwa masalahnya ini ada kebocoran di bagian seal water pump. Nah, ini gelek tah. Urut panas meureun radiatoran. Berarti di sini kita bisa simpulkan bahwa masalahnya di bagian seal water pump. Nah, setelah kayak gini langsung masuk ke proses penanganan nih. Kita cek di bagian water pump sealnya. Sebelum kita cek di bagian sini, kita buka di bagian oli. Pakai kunci 19 shock. Kita lihat di bagian oli apakah olinya ini terkontaminasi dengan air seperti yang punya motor dibilang tadi. Kita pergantian olinya selalu putih gitu. Kita coba lihat nih. Nah, untuk pembuangan oli, nah itu pakai kunci 19 ya. Kalau untuk jenis motor ini saringan oli berikut pembuangan oli itu di situ letaknya satu. Cuman filternya ada dua, di bawah dan di bagian bak kopling. Karena untuk jenis motor ini sistem penyaringannya ada dua, sebelum masuk ke bagian pompa oli dan sesudah masuk ke pompa oli dia ada saringan gitu. Jadi security saringan di bagian olinya. Oli na warna na gitu. Ini malin putih-putih deui warnana. Kembali di mana? Bahaya Power F gimana? Minuman kemasan. Nah, ya nih. Ini warnanya warna non itu. Warna non ya Nukia. Biru itu tuh sekolah SMP itu. Telur asin tapi beda lah. Telur asin mantep ya. Mirip-mirip telur asin ya. Tapi muda lagi nih mah. Nah, ini kemungkinan ya. Ini oli terkontaminasi dengan air. Jadi tercampur dengan air. Ini jelas ya, jelas sekali. Kemungkinan besar ini oli masih baru, cuman tercampur dengan air, makanya berubah warnanya kayak gini. Berubah warnanya. Tuh. Tuh. Wah, ini enduro racing makinanya. Jadi tuh dari ininya juga, dipegangnya juga ada terasa zat airnya gitu, ada kandungan airnya. Ini kalau dibiarkan ini bisa menjadi masalah yang serius, kerusakan mesin di bagian dalam ini, dalamannya nanti hancur.
yang seharusnya di bagian dalaman mesin tidak tercampur, tidak terkontaminasi dengan air, ini tercampur dengan air. Karena untuk logam besi itu anti sekali terkena air. Kalau terkena air, jangankan yang di dalam mesin, yang di luar aja dia berkarat gitu, apalagi yang di dalam. Ya, ini anti sekali. Anti air, bukan anti air itu dalam artian bukan kuat terkena air. Jadi dia MER kalau terkena air. Anti air. Kalau water resistant itu baru. Tahan terkena air. Kayak jambenya, kayak jam tangan. Nah, sekarang masuk ke tindakan. Nah, sekarang kita buka di bagian water pump. Kita lihat dari segi fisik di bagian seal water pumpnya kayak gimana coba. Yuk buka tot, kunci. Ya buka lah. Radiator lah dikuras. Nah, sekarang kuras air radiator dulu nih. Nah, di bagian boring nih. Nah, di sini ada bau 8. Ini pakai kunci 8 tot. Ini buka nih. Ya. Nih. Pakai kunci 8. Nah, boring tak pakai kunci 8 tak. Pembuangan radiator. Yo Didi, yo tengah ya. Tah. Nah, kata ya ring tembaga. Nah, itu ada ring tembaganya. Awas di bagian bautnya jangan sampai hilang ringnya. Kalau ring tembaganya hilang bisa nanti rembes oli airnya. Nah, biar keluar dulu. Hah? Cai ya mah. Tadi jangan aja. Nah, sekarang buka selang ini. Ini selang. Selayaknya engkau tahu. Iya nah, singsatkeun lah ieu ka luhur. Nah. Ya, orang dulu bareng-bareng ya. Silna. Emang kalau kecil iya bisa diganti gitu ah? Bisa. Oh iya. Iya, kecil iya. Jadi sebelumnya bocor di bagian dia. Ya. Tapi kalah kita diganti saset. Jadi asil ya, lawan bocor di dia asil. Non, ayo nak bawa KZL, bisa be KZL ge. Tuh itu tuh. Nyangkol. Nah. Iya, cabut pesilan ya. Udah ulah ribet. Oh iya, menurut AI ori apa lagi? Ari geus dipasang ieu mah nya. Ganti tuh. Nggak bedakeun ori jeung KW na eta karena dari fisiknya ori KW juga sama dari segi fisiknya. Cuman dirasakan kalau yang ori dan yang KW itu dirasakan dari kualitasnya gitu. Kalau harganya berapa harganya? Hargana? Mahal. Tapi biasanya lamun harga mahal eta teu mengkhianati barangna biasana. Barangna pasti bagus lamun mahal. Tapi aya deui oknum spare part anu teu jujur, barang murah bawaan KW ngakuna ori hargana sarua jeung ori. Eta mah kayak lah. Geus hade kendaraan bakal dibuka kayak gini. Iya. Ada masalah harga barang-barang nama itu. Iya. Tapi logikana iya geus kira-kira aya berapa bulan ke dia ganti ganti water pump? Hah? Perkiraan Dan kebel itu apa ini bulan orang di sebulan dari kena puasa bener. Oh, sebulan dikena puasa berarti sebulan sebelum puasa sebulan, terus puasa 2 bulan, lebaran ke sini hampir 2 minggu ya.
Pokoknya kurang lebih 2 bulan 1 minggu, 2 bulan 2 minggu, 2 bulan setengah lah. Tapi kalau ngelihat dari nyarme didinya nak, ta, nyarme dinya, ya. Nah, ada cok di panteng ada pakai pol karet, jadi tuh ya. Apa banyak warna itu. Lamun misalkan ya diganti oli kanya warna putih olina. Berarti berhubungnya mau olina baru bayarnya Ya baru itu mah. karak 2 minggu. Berkadi itu berkadi tetap ganti oli. Karak ganti oli doang Ya. ya. Karak ganti doang. Lamun heubul mah ya pas lamun sampai lama mah pasti mah di bagian olina warna putih ya. Ya, tidak tadi tean itu teh sampai bawang cai doang. Kalau misalkan ngelihat dari kualitas, kalau barang ori, barang asli ya, mual mungkin logikana 2 bulan setengah nggak rusak di bagian silna, ente mungkin. Lawan barang ori, berarti barang bukan ori. Karena kualitas ori mah hampir sama dengan bawaan daripada pabrikannya. Cuman kalau ori toko biasanya tidak begitu keawetannya lebih awet yang bawaan orinya gitu. Kalau misalkan yang orinya, ori bawaan motornya itu sampai misalkan 75.000 km baru ada kerusakan di bagian seal, di bagian water pump. Tapi kalau ori toko bisa nggak nyampe segitu kilometernya, apa 50.000 di bawah itu. Jadi kualitas keawetannya lebih awet bawaan ori pabrikannya gitu, walaupun sesama ori, karena bedanya ori pabrikan dan ori toko gitu. Tapi ini mah 2 bulan lebih udah bermasalah, berarti bukan ori logikanya gitu. Coba kita lihat aja. Nah, kita bongkar aja nih dalamannya, kita lihat nih. Ini dari segi fisiknya nih, bisa teman-teman lihat nih. Tuh. Nih di bagian sini udah keluar nih tuh. Ada kotoran loh, kayak lumpur nih tuh. Tuh. Berarti ini menandakan seal water pump bocor gitu. Dan juga di bagian sini nih, oh ini lem. Ini sealnya. Kalau bocor di bagian sini ganti seal ini doang nih. Kalau bocornya dari sini. Kalau dari sini jarang bocor. Iya nah kopong. Kopong, Ya, iya nah kopong. Lamun kopong, lamun teu aya yeuna. Sebenarnya kalau kopong di bagian sini, kalau bolong di bagian sini masih bisa diakalin. Ditutup. Masuk ke tukang bubut, dicor. Karena ini fungsinya cuma tutup doang, nggak ada fungsi itu. Buntu. Walaupun ditutup juga tidak masalah, yang penting dari sini masuk ke sini bolong. Gitu. Berarti yang aslinya juga masih bisa dipakai. Kalau cuman bocor di bagian sini. Nah, hasilnya ini. Coba aja ntar di ini. Nah, sekarang ini lemnya juga nih. Pekardus itu tuh. Pekardus. Ini kita lihat dalaman seal water pumpnya nih. Jadi sekalian kita tutorial kan nih, kalau misalkan masih bisa diperbaiki dalamnya, kita perbaiki, ganti sealnya. Buat aja tuh. Ini 2 tilu opat. Wih, tekan dulu kamera lah ya. Nah. Ini untuk bautnya nih, diingetin untuk pemasangan, belajar untuk prihatin tenan sih, teliti, hati-hati. Jadi bautnya jangan sampai keliru bekas-bekasnya. Palu karet, benang. Ya. Tuh. Ini kita lihat dari segi fisiknya lagi nih. Oh, berarti pemasangan salah. Ini pemasangannya yang salah fatal. Kenapa saya bisa ponis langsung saat kita buka di bagian sini pemasangan yang salah? Pantesan mesin overhead ini dari sini pemasangannya salah. Kenapa saya bilang salah nih? Kalau misalkan ya pemasangan yang betul saya bilang betul, kalau pemasangan yang salah saya bilang salah. Nih. Ini teman-teman bisa lihat dari sini. Kan ini water pump satu set asli ngomongnya.
walaupun yang imitasi juga kekuatannya nggak bakal 2 bulan langsung rusak, bro. Lumayan agak lama, apalagi yang ori. Nih kalau dari saat kita buka di bagian sini, ini kan belum pernah dibuka nih. Di bagian sini nih kita buka, klek tuh. Ini ada bekas paru dan ke bagian sini. Tuh. Ya. Nu aslinya merata ya. Goresan kita. Iya mah ada bekas menggeser kipas di bagian sini, menggeser ke bagian sini. Nah, ini sampai kena no kipasnya juga. Tuh. Rotornya juga, kipas rotornya ini kena no. Tuh, kegeser di bagian sini. Jadi ini mentok ke bagian sini. Nah, ini kenapa bisa mentok? Nah, saat pemasangan seal water pump, bukan seal, saat pemasangan water pump 1 set ini salah pemasangannya. Tidak sesuai. Kenapa saya bilang salah? Lihat, ini sampai masuk. Ini sampai keluar, tuh ada space, seharusnya dia rata. Nah, seharusnya rata. Ini masih dibilang masih belum palu baret. Masukin lagi. Nah, ya seharusnya kayak gini rata. Kalau tadi renggang. Nah, kenapa ini bisa sampai ngedorong ke belakang? Ini akibat pemasangan. Nah, kan di sini ada sesentilnya. Nasi bahasa nak pentol. Pokoknya meta belah sesentil. Nah, di bagian sini nih. Ini ada sentilnya. Nanti sentil ini saat pemasangan ini harus terkoneksi, harus pas masuk ke bagian sini nih, teman-teman nih. Nah, ya ini harus masuk ke sini, sinkron, gelek masuk. Tapi ini kayaknya saat pemasangan tidak masuk. Bisa lihat dari segi fisiknya. Tuh, kita kasih pencahayaan, yes, tuh. Nah ya, jadi bekas sentil di bagian water pump ini tidak masuk ke bagian celah-celah di bagian baut cam, baut di bagian noken as, baut gigi sindrik, ya. Nah, tuh, sehingga nih. Matikan kameranya, cahayanya. Sehingga nih di bagian sini saat dipasang, klek, dia tertekan, kedorong ke belakang, ya, sehingga ininya sampai keluar, ya, keluar ke sini. Ini pantesan di bagian mesin suhunya cepat panas karena diakibatkan oleh tidak berputarnya di bagian kipas water pump. Kipasnya tidak berputar karena tidak terkoneksi atau tidak sinkron dengan lubang di bagian sini. Oke. Pantesan tutup ininya juga, nih tutup radiatornya ini sampai meleleh. Nah, ini untung langsung ditangani, untung langsung dibawa ke sini gitu. Kalau dipaksakan dibawa terus, nanti akan terjadi overhead yang parah dan mengakibatkan kerusakan ke bagian mesin bagian depan nantinya. Ya, terutama ke bagian packing head cylinder cope dia akan gosong, nanti ada bocor kompresi, dan juga di bagian piston juga akan kemakan nantinya. Oke. Nah, ini dari sini. Nah, sekarang apakah ini masih bisa diperbaiki? Kita coba. Apakah masih bisa diperbaiki? Kita coba. Nah, kita buka. Nah, di sini pengancingnya ini udah jebol, pengancingnya, karena ada paksaan mendorong. Ada paksaan, nah seharusnya untuk pelepasannya nih digeser kayak gini nih. Nah, masuk ke bagian sini lubang yang besar, set, tarik ke sini, klek. Nah, dia mengunci seharusnya, tapi ini bisa masuk. Tuh bisa masuk. Jadi bisa lolos dari penguncinya. Jadi di bagian sini ini jebol. Ring penahannya jebol karena terdorong oleh ini nih, jebol. Ini di bagian sini ini seharusnya diganti di bagian sini. Kalau ada bekasnya sih bisa kita substitusi kalau ada bekasnya. Nih, karena ini sistem pengancingannya sudah bermasalah. Lubang ini dengan ini diameternya sama, yang seharusnya pada dasarnya lubang ini dan ini lebih kecil, ini lebih besar ini, karena untuk pemasangannya masuk dari sini lubang besar, tarik ke sini, klek, dia mengunci. Nah, tuh.
Di sini ada pengancingnya. No. Ya. Dan kenapa di bagian sini ini bocor? Karena ini keluar. Nah, gitu, keluar. Ya, keluar. Jadi si air ada celah untuk keluar ke sini. Sekarang kita buka nih, kita cabut. Obeng, maaf. Hah? Sil non? Hah? Cleaner enak nu gede. Ya nih. Ini kondisinya seperti ini nih. Nah, kabut. Oh, water pump baru nih, sayang sekali nih. Pemasangannya, pengaplikasian pemasangannya salah. Nih, sekarang kita pukul aja. Ini packingnya juga tuh, belum ada yang menyentuh lem packing bagian sini. Nah. Sekarang kita buka, dorong, pukul aja dari sini. Tuh. Nah, di sininya udah sedikit ada kemakan. Dan sistem pengipasannya ini sudah kurang optimal, seharusnya dia tinggi segini nih. Berhubung kemakan jadi habis. Teliti ya, langsung pasang. Masang atau teliti ya. Laju, terus bearingnya juga udah kena nih, karena bearingnya terkena oleh air. Bearingnya tuh udah ada air yang masuk ke bagian celah-celah bearing. Iya. Terus masangan tepas ini sentilinan omongin kurang tadi. Nah ini mah ya gimana lagi. Hasilnya juga orangnya masih fleksibel sebetulnya, tapi udah ada sedikit longgar. Lamun nyokot itu cuma seal nu itu mau bisa. Iya, water pump nu itu di situ. Sebab kurang nek di arah ieu ya. Ieuna ya terus jengkaleng ieuna ya. Paling bisa ge Minggu. beri balik. Nah, ini dipasang no, harusnya mengancing. Nah, ini enggak. Enggak mengancing, ada mengancing tapi cuma sedikit, nantinya takut lepas lagi. Ya, jadi tengancing ya. Tuh bisa molos tuh. Aturan molos tadi dia ya. Jadi mau lah. Terserah sorangan ya, nek di kumaha ya. Kurang mah nurut baik, kumaha bagus nah. Kumaha andekna gitu. Apa? Bisi andek di akalan heula ieu PHD. Ya. Cuman lamun aya resikona bisikan caina olina campur jeung oli deui. Orang tidak bisa ada garansi, nggak ada. Ya, karena sistemnya pengakalan gitu. Kalau misalkan diganti sesuai yang kita anjurkan, kalau ada kebocoran lagi kita masih bisa tanggung jawab. Minimal untuk bongkar pasangnya kita garansi. Cuma andek nyokot itu apa arek diperbaiki be ieu. Lamun ieu nek diperbaiki, seal ganti, seal water pump ganti jeung bearingna. Seal water pump ganti dengan yang original. Nih. Seal ya. Terus bearingnya ganti. Bearing ini ganti. Terus untuk di bagian sini nanti kita usahakan, kita akalin, kita buat rapat lagi gimana pun caranya gitu.
kumaha terserah ya, orang mah nggak mere solusi Jadi air itu iyalah katinya rana iya di daerah dia mah kalan jadi omong beli ayak gitu body kadi. oh gitu sekalian ke pengecekan geus diganti silna terus ganti oli masih gitu kayaknya henteu nya. Kayak teman-teman nih kita udah dapat kesimpulan dari yang punya motor nih, karena untuk pengambilan di bagian water pump yang sebelumnya diganti tadinya kita mau arah di bagian ininya nih di bagian sini ya, disubstitusi yang ono diambil ininya terus diambil kipasnya ya, ambil kipasnya terus diganti seal water pumpnya dengan yang original dan bearingnya udah kena soalnya. Nah, berhubung yang punya motor ngomongnya udah kalian aja dulu sementara karena untuk pengambilannya jauh juga, nanti kalau misalkan udah pulang ke rumah ke sana nanti untuk beberapa bulan sekalian sambil proses pengecekan ganti oli lagi gitu, kita lihat apa olinya masih tercampur dengan air. Kalau misalkan masih tercampur dengan air ya diganti ininya, disubstitusi pakai bekasnya gitu. Kalau misalkan aman-aman aja udah pakai ini aja gitu. Oke, langsung ke masuk proses pengakalan nih untuk di bagian sini. Tapi untuk di bagian seal water pump dan bearingnya ini tidak bisa diakali, ganti gitu. Jadi sebenarnya nanya gue gitu tanah tenan bukan ayat itu. Bonon? Ini sebenarnya nanya nuorin ayat itu gitu. Oh gitu, bisikan di imai tangges bisikan di seueuh gitu. Ya soalnya di rumahnya juga katanya di sana udah lama banget ya ganti ini, jadi takutnya ininya udah hilang gitu. Ininya udah hilang, nanti kalau hilang kan tidak bisa memastikan. Kalau misalkan kita sekarang ambil ke sana ke rumah, yang punya motor ngambil ke rumah ke Cilegon, takutnya nyampe sana ini nggak ada gitu. Oke, terserah. Yang penting kita udah kasih pilihan mau diakalin mau diganti gitu. Oke, dan juga untuk di bagian kipas ini masih ada toleransi bisa memutarkan air radiator, masih ada, masih bisa. Ini tinggal di amplas, pakai amplas yang paling lembut di sini. Ini jangan sampai tidak rata di bagian sini, harus benar-benar presisi di bagian sini. Nantinya tidak awet ke bagian seal water pump. Oke, lanjut ke proses pembukaan di bagian sini nih. Tot balok tot. Pakai balok ada, pakai kunci iki ada, pakai non, tah kunci sok tah. Balok yang kunci sok. Kunci sok 24 atau kunci sok 30. Coba masuk dengan dia. Kunci sok 30. Masuk enggak? Oh masih kurang. Tuh yang gede tuh, yang putih. Nah. Dia mah 27 ya 30. Nah, itu 30. Nah, ini kunci sok 30. Nah, masukin ke sini. Mau lepas bearing. Nah. Coba tot pakai iya dia pahat. Kayak palu, yang palu nak. Lepas bearing. Pakai iya be, pakai bau 12 ada. Nah, jeng mahat pengelaan. Nah, pakai tangsi ya kalau paluna nuletik wetot paluna. Atang na ulah tangeta mau goreng. Tuh jeung caceklana. Hilang itu. Nah. Udah lepas nih. Oke. Sekarang
Untuk pelepasan di bagian sini ini pakai bau 12 tadi mana? Menang mana tadi? Nah, ini pakai bau 12. Terus di sininya pakai bekas bearing 6300. 6300 coba tot. Bearing 6300 tot. Nah, tempat nyetel jari-jari itu tadi tah. As. Nah, ini. Nah, itu. Nah, pakai bearing untuk motor Yamaha yang depan nih, tuh. Masukin ke sini. Ini juga bisa. Nah, kayak gini. Sekarang di sini pakai sistem tracker lagi, tracker. Tot kunci 12 dan tot 2. Kendoran. Harinya diganti water pumpnya di daerah mana? Di Cilegon. Nah, salbenya Jadi buka dulu. Pasti nama. dimasukin. Ini pakai ini juga bisa. Pakai kunci sok 30. Ya. Pakai ring 12, ring berapa? Ring 14. Coba ternyata. Ya. Kalau tanda ada gitu naikkan ya. Nya suka naikkan iya na water pump nah. Ih lutiktin, ai dia nu baru. Nu kandel nu gede. Dihandap. Nah plastik di jero. Di jero. Nah. Pakai kunci sok macam lain ada. Ini kunci T. Ya coba kan. Keluar tuh. Baca. Bentar lagi. Jadi ini karena masih baru ya nih water pumpnya, jadi untuk lepas sealnya juga masih mudah. Kalau yang udah lama banget water pumpnya ini ngelepas sealnya ini lumayan kenceng. Lepas ya. Tuh pakai amplas dulu lembut tuh amplasan yang itu. Nah. Udah longgar. Ya. Lembutnya itu. Udah longgar tuh. Kalau nggak diganti ini percuma nih. Tuh, longgar banget udah. Ini kita ganti sealnya. Ini diganti nomor ini ya sealnya.
Sealnya diganti dengan yang ori. Kayaknya rem bearing lah ya. Ini sealnya yang ori tapi bearingnya nggak ada yang ori. Ada ayanan WNPP. Kumaha. Ini bearingnya. Bearingnya ini yang merek NPP, tapi lumayan lah kualitas NPP udah ketahuan. Dan untuk dipakai yang penting bearing ini jangan terkena air. Kalau terkena air jangankan yang ori, jangankan yang biasa, yang ori aja nggak kena awet kalau kena air. Nah untuk sealnya nih, seal yang original. Untuk informasi harga seal yang original untuk e-making, ini harganya yang original ya nih. Ini beli langsung di toko di dealer Yamaha-nya. Nah, karena untuk keasliannya kalau misalkan di bengkel-bengkel atau di toko-toko umum, untuk keasliannya tidak begitu yakin. Tapi kalau misalkan di bengkel Yamaha-nya, dealernya, ini udah pasti kualitasnya asli original. Lagi pula kalau misalkan kasih spare part yang KW, itu mencoreng nama baik Yamaha. Ya, beli di bengkel Yamaha dealer, masa dikasih dengan yang KW gitu kan, nggak masuk logika gitu. Kalau nggak ada oknum dealer yang jahat gitu. Bisa aja sih di dealer juga kalau misalkan ada oknum pegawainya yang jahil menjual spare part yang KW, ada juga. Tapi itu merusak citra nama baik brand Yamaha nantinya. Kita beli ke bengkel Yamaha juga pengen yang original, oh dikasihnya yang KW. Nah untuk dari sealnya nih, ini di sini ada nih ya, kalau dari segi fisik pemasangannya, di sini kan ada tulisan water seat, dan juga dari ininya juga ini keras, di sini keras, di sini lembek. Yang lembek ini untuk oli, dan yang keras ini untuk air radiator. Nah, di sini ada water side tulisannya. Jadi untuk pemasangannya nih kayak gini, kurang lebih kayak gini. Ini kayak gini. Ya. Ini yang keras ini untuk air, yang lembek ini untuk oli. Tapi saat kita lepas tadi nih, ini pemasangannya kayak gini nih. Nah, kayak gini pemasangannya. Yang ada tulis water seat-nya, ini letaknya sebelah sini, sebelah oli. Ya. Yang nggak ada tulisan water seat-nya, ini letaknya sebelah coolant, sebelah air radiator. Tuh. Tapi tetap kita gunakan logika kita nih ya. Tetap yang keras kita buat air, karena suhu air itu lumayan panas. Kalau suhu oli nggak akan nyampe di kisaran 100 derajat.
Celcius. Tapi kalau air itu hampir nyampe 100 derajat. 100 derajat Celcius. Jadi untuk kekuatannya, untuk air ini yang keras nih, silnya yang dipasang di bagian air. Yang lembek ini di oli. Lotot bisa. Coba. Nah, ini udah bening nih. Nah, kita masukin coba nih. Ini kan untuk air. Untuk air ini yang ada tulisan water shed yang keras di bagian sini. Ini. Tuh, ini sepan tuh kenceng. No, kenceng. No. Ya, kenceng. Tuh. Oh, ini longgar banget. Terus amplas sampai rata tadi ujungnya itu, karena ini buat seal. Nah, ujungnya garisnya. Nah, sekarang kita langsung pasang aja nih. Nah, cuman ini seharusnya ini menurut logika saya nih ya, seharusnya kalau untuk yang air ini seharusnya jangan pakai pegas, jangan pakai per. Kalau sekalipun pakai yang per, ini yang harus tahan dengan air seharusnya. Tapi ini per, ini entah ini terbuatnya dari apa ini. Ini kira-kira kalau kena air karat apa enggak nih? Di bagian pernya. Kalau terbuatnya dari besi, alangkah salah sekali ya untuk perhitungan pabrikannya. Air kalau dengan besi itu kan karat, jadi mengurangi keawetan ke bagian seal nantinya. Kalau ini dari besi ini juga ada tuh. Kan ini letaknya di sini. Jadi di bagian sini ini nantinya akan selalu terkena oleh air di bagian sini. Kalau yang untuk olinya sih nggak usah dia omongin. Kalau untuk yang olinya, besi terkena oli bahkan makin kuat. Ya, untuk pemasangan langsung aja ke proses pemasangan nih. Ini yang lembek, ini letaknya di bagian dalam. Yang keras ini letaknya di bagian luar, bagian air radiator. Ini untuk pemasangannya tinggal tekan aja kayak gini. Kalau agak sedikit keras, ini bisa pakai kunci ini lagi, C30 shock sang. Ini pakai bekasnya, dipukul seal yang bekasnya yang dipukul. Ini sampai benar-benar mentok. Ini masih belum mentok. Oke, ini udah mentok, tisu tutup mentok. Ini Chan. Nah, ya udah mengkilap nih. Begini dipasang ke sini. Nah, sebelum dipasang ini kan udah mengkilap nih. Ini kita bearing, mana bearing? Untuk bearing bisa kita pasang dulu bearing, bisa terakhir bearing. Nah, sekarang
Nih nanti pas pemasangan ini jangan sampai ini lagi, harus masuk ke sini tuh. Nah, masuk. Nah kayak gini nanti. Nanti ini kan berputar. Nah sebelum ini kita pasang, jadi kita perbaiki di bagian sini dulu nih, karena kalau udah terpasang di sini nantinya susah. Nih supaya mengancing nih, pakai kunci T. Nah. Ini dihadap ini. Oh iya mah kurang gede ini ya. Nu asup tadi. As. Nah kayak gini. Ini kita pukul supaya diameter di bagian sini nih. Nih menjadi kecil diameternya supaya saat kita pasang ini mengunci ke sini. Klep. Handap. Masuk. Ini harus kunci nih. Masih longgar. Sedikit deh. Kunci nih. Lihat lagi. Masih kurang yakin. Ini udah mengunci. Oke. Udah cukup. Lanjut kita rakit. Di bagian sini ini kita kasih stempet bertujuan supaya saat pemasangan tidak merusak ke bagian seal ke bagian sini. Gitu. Beringnya masuk nggak nih? Bearing dulu aja lah, mau kelipet. Nah, pasang. Nih harus kasih stempet, apalagi pakai yang mitasi. Kalau mitasi nggak ada stempetnya sama sekali. Jadi di bagian dalam seal ini ada celah, ada rongga untuk cadangan stempet di bagian dalam. Jadi untuk menjaga keawetan di bagian seal. Pasang. Ini digoyang-goyang. Ini harus benar-benar pas, jangan sampai ngelipet. Nah tuh, oke. Dorong. Ini juga sama digoyang-goyang kayak gini. Nah, jangan sampai melipet apalagi sobek. Nah setelah kayak gini, ini bisa taruh di bawah, pasang bearing. Nah terus untuk pemasangan ini pakai kunci sok 10 bisa, kunci sok 8 coba mana kunci sok 8 impact asup tuh dia. Nah pakai kunci sok 8 cek lantot pukul. Nah
kunci sok 8 ini terlalu kecil, pakai kunci sok 10. Kunci sok 10. Kunci sok 19 lah, 19. Gedein, 19 19. Jadi yang dibukul dari pinggirnya aja nih. Kayak kunci sok 17 19 lupas mah ya. Kayak sok 19 jadi pas dengan ukuran diameter bearing luar. Nah, cekelentot. Nah, ini sampai mentok karena di bagian dudukan bearingnya ini ada pembatasnya. Oke. Nah. Sekarang kita pasang. Nih, jangan khawatir, jangan takut salah. Kalau salah ini nggak akan pas dudukannya. Dudukan lubang bautnya tuh. No, baut ini nih. Nyari yang pas, berarti udah pas kedudukannya. Nah, kalau baut di bagian sini ini pas, berarti menandakan di bagian sini juga udah pas. Sekarang kita pasang ini. Masuk dari yang besar, nanti kita geser ke yang kecil. Slek. Nah, gini. Puter. Nyari yang pas juga bagian bautnya. Nah, berarti ini sudah pas. Dohor mah dahar ya kuduna. Dohor padang deh. Hah? Oke, masang iya bae lah ya. Masang iya jeung masuk ke oli bae. Lem. Nah, sekarang ini kita kasih lem nih supaya lebih memaksimalkan, supaya meyakinkan bahwa tidak ada yang bocor. Kalau sil ini bocor nih, ini oli yang keluar. Nah ya nih teman-teman nih, kalau misalkan dipasang ini dulu ya, nantinya kurang yakin, takut terulang lagi, di bagian sininya nggak masuk, jadi ini bisa terakhir pasangnya, tutup ini, jadi ini pasang dulu. Nih. Kamera tot, cek lantot, kamera tot. Fokus kan untuk fokus. Nah, jadi ini kita
terakhir pasangnya di bagian sini. Jadi untuk menentukan di bagian sentil di bagian sini nih, ini masuk ke sini. Jangan sampai terulang seperti sebelumnya, ya. Sebelumnya nggak masuk. Nah, untuk Ini lagi. Kalau dorong ya, itu jebol sih mana. Baru ini. Kayak anu masang nih. Candahan. Nah, sekarang kita pasang nih ya, nih. Ini bisa kita posisikan. Nanti kan ini diam. Kalau yang kita gerakan di bagian poros engkol, nanti kan untuk jumiter making ini kan di top. Nah di sini nggak ada poros tempat memutar poros engkolnya, nggak ada. Ya, nanti buka-buka magnet, repot lagi harus bongkar pasang banyak komponen yang dipasang dan dibongkar. Jadi dari ini aja nih. Ini yang diam, ini yang kita gerak-gerak, nyari pasnya masuk ke sini. Ya, ini bisa digerak-gerak. Nyari posisinya. Nah, kerasa tuh mentok. kalau karet Tuh, sambil gerak-gerak. Nah ya teman-teman nih, ini setelah kayak gini ya, untuk memastikan ini muter apa tidak, karena pada dasarnya ini saat mesin menyala ini harus ikut muter. Nah, kita coba nyalakan sebentar, walaupun nggak ada air radiatornya, walaupun nggak ada olinya ya, untuk menyalakan sebentar tidak masalah, untuk memastikan ini nyangkut apa tidak. Sekarang kita nyalakan, ini muter nggak, kontak. Nah udah gitu aja. Ini udah muter, berarti ini sudah terkoneksi pada dudukannya ya. Sekarang bisa kita langsung pasang. Nah, ini kasih lem. Kalau bocornya di bagian packing ini tidak bahaya, bocornya airnya pasti keluar gitu. Nggak ke dalam mesin. Sekarang kita pasang. ini terlalu bau. Hari banget. Ribet. Kunci 12. Nah, ribet amat. Pincap kalau sini ini bagus.
Nah, selanjutnya pasang tutup pembuangan air radiator bautnya. Nyocer radiator keng maaf. Di pojok itu kayak. Ada pelandu. Nah, sekarang kita isi air radiator, kita kasih penuh air radiatornya. Di sini, dan juga nanti kita isi di bagian tampungannya. Ini lah ya. Pinhon keng. Nah ya nih teman-teman nih ya, ini sebelum kita ganti dengan oli yang baru, karena di bagian dalam mesin ini masih ada masih ada tersimpan zat-zat air ya. Jadi untuk penggantian oli baru yang selanjutnya ini jangan dulu ganti dengan yang baru, nantinya saat mesin berputar pasti oli akan tercampur dengan sisa-sisa air yang sudah terkandung di dalam mesin, yang sudah tercampur di dalam mesin. Jadi untuk selanjutnya sebelum pergantian oli baru, tutuplah ini olinya, tabungan oli. Jadi kita kasih ini nih oli bekas dulu, tapi oli bekas yang lumayan masih bagus nih. Keng, maaf Keng, tuh nah, wadah kuning tuh oli. Tuh oli bekas kita kuras oli tapi lumayan masih bagus. Lagi pula nanti kita akan buang lagi. Nah, sebelum penggantian dengan yang oli baru, kita kasih oli ini, dan juga kita kasih ini nih engine plus. Ini untuk menguras atau menggurah mesin. Bagian dalam mesin nanti kerak, air juga yang ada di dalam mesin yang terkandung di bagian dalam mesin nanti akan ikut keluar dengan oli bekas ini. Nanti kita oli bekas ini kita buang lagi nih. Nah, coba Keng, asupkan Keng, adik Keng. Ulah diinum. Karena ngeplay ngeplay sampai ke akhirat. Lamun dek nguras beuteng eta pake eta nginum. Oke, kieuhna eta Soda ya. long soda. Kabeh asupkan. Ini untuk membersihkan dalaman mesin. Naikkan aja. Ya. Asupkan tot ya tuh. Nanti kita nyalakan beberapa menit, kurang lebih 5 menit, baru kita kuras lagi olinya. Yang kayak asupkan di KB. Kita campurkan kayak sabar cicikan. Nah, supaya rada kecampur. Nanti setelah menyala, ya kita diamkan beberapa menit, kurang lebih 5 menit 6 menit. Nanti kita kuras lagi. Setelah kita kuras, filter oli sekalian dibersihin, dibuka
Kalau misalkan sudah tidak layak ganti, kalau masih layak ya dibersihkan aja, disemprot. Nah sekarang nyalakan. Starter oke. Nah. Radiator aman ya tuh, nggak nyembur. Cuma ada gelembung-gelembung sedikit, itu udara yang ada di bagian air radiator, di bagian radiator, ruangan radiator yang ada udara, sehingga saat dinyalakan dia akan keluar sedikit demi sedikit. Nanti juga selama 5 menit ini akan normal. Tutup baik. Nanti kita kasih penuh lagi di bagian sini. Ini pukul 12:08 menit. Nanti ke jarum panjangnya ke 3 menit lebih cukup ya. Kita kuras olinya gitu. Ini untung di bagian mesinnya ini masih tidak, air tidak menjalar, tidak merusak ke bagian dalaman mesinnya, karena suara mesinnya masih lembut segini. Jadi normalnya suara Jupiter E-Making mesinnya. Kalau nunggu 5 menit lama ya, kita skip aja videonya ya. Nanti setelah jam 12 lewat, jarum panjangnya ketiga lewat, ke 4 lah, ke 4 kurang, nanti kita lanjut lagi ya. Karena kalau nunggu lama nih, masa kita mau pelototin aja motor nyala gitu. Oke ya teman-teman nih, ini udah kurang lebih 5 menit, bahkan 5 menit lebih no. Jam 12 lewat, hampir ke jarum panjang keempat. Nih udah 5 menit lebih. Nah sekarang kita matikan leg. Nah sekarang kita kuras olinya, kuras. Kenapa kita tunggu beberapa menit sampai 5 menit lebih nih? Jadi si engine plus dia supaya tersebar, bersirkulasi ke bagian celah-celah mesin ya. Jadi si sisa oli yang ada di bagian dalam mesin biar terkuras, ikut keluar dengan oli yang bekas dan engine plus gitu ya. Ini dalamannya biar bersih lagi. Oh, keluar. Dan sekalian di bagian filter oli dibersihkan. Filter oli dibersihkan. Kalau misalkan sudah nggak layak, bisa lakukan proses penggantian. Tapi kalau misalkan masih layak, tinggal dibersihkan, siram pabe bensin, bersihkan, pasang lagi. Jadi kita tuluskan, biarkan sampai si engine plus dan si oli ini keluar maksimal habis, sampai menetes, sampai tetes terakhir. Panas ya. Ya, hirup di tadi tinggi, aduh. Nah, ya.
nyampe tuh, masih bisa. Coba. Tuh. Jadi si filter oli masih bisa digunakan, kondisinya masih layak pakai. Jadi kita tuliskan, kita semprot, kita bersihkan. Nah, langsung setelah bersih kita tuangkan dengan oli yang baru. Nah, ini olinya nih, karena yang punya motor nih biasanya pakai ini. Nah ya, nah ya kuari nungguan tusulang geus bersih karena kasupun olina sambil dibersihkan filterna kayak menentukan di bagian seal water pump bocor di apa henteu ya. Kayak pas pergantian oli selanjutnya gitu, nanti pas dibongkar di bagian oli putih apa henteu gitu olina, lamun putih berarti masih ada kebocoran. Tapi sejauh ini mudah-mudahan awet ya, mudah-mudahan awet karena hasilnya juga diganti dengan yang original. Ya, kalau bearing mah pakai yang NPP insya Allah awet ya. Oke. Ya, ini tinggal nunggu bersih aja sampai menetes sampai habis. Nah ya, sekarang mungkin videonya cukup sampai di sini karena apalagi yang harus kita jelaskan saya kira udah jelas banget ya. Permasalahan di motor ini yaitu pergantian water pump, tapi pengaplikasian pemasangannya prakteknya ini tidak menggunakan teori untuk pasangnya, sehingga di bagian sentil di bagian water pump itu tidak masuk ke bagian baut yang ada di bagian noken as, jadi terdorong sehingga sealnya ada space, membuat seal air radiator itu keluar dari seal water pump masuk ke bagian karter tampungan oli. Itu aja masalahnya ya. Non filter pakai bensin dah ya. Mungkin video sampai di sini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi ambil sisi baiknya, yang jeleknya buang ya, yang baiknya aja gitu, karena yang jelek mah buat apa diambil gitu ya, yang baiknya aja gitu. Menurut teman-teman masuk akal dan masuk logika silakan ambil, tapi jika tidak masuk logika teman-teman semua jangan dipakai gitu. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan jika ada kesalahan dalam segi apapun praktek maupun ucapan saya minta maaf karena sifat manusia sifatnya salah dan lupa ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya ya, seputar sepeda motor. Oke.